Assalamualaikum Healthies, kembali lagi di YouTube channel Dinkes Blora bersama kami UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora. Perkenalkan, saya sebagai host Dr. Dania Jayantika sebagai dokter penanggung jawab di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora bersama dengan saya Susi Ristianti sebagai ATLM di UPTD Labkes Kabupaten Blora. Perkenalkan kami berdua untuk memperkenalkan inovasi baru yang ada di UPTD Labkes Blora. Jadi di Labkes Blora ini ada 3 inovasi ya sudah ya Bu Susi ya. Di tahun 2002 ada aktifkan solider untuk Gemerlap. Jadi aktifkan sosial media dan Sunday morning untuk Gemerlap, Gemar Periksa Laborat. Kemudian yang tahun 2023 Terbaru apa? kita punya Gito. 2023 kita punya Kris. Oh iya, Ya, 2023 kita punya Kris. Yang terbaru 2024 kita ada Gito. Itu Iya. untuk registrasi secara online. Ya. Dan untuk Kris ini maksudnya adalah di UPTD Labkes Blora ini sudah melayani pembayaran melalui QRIS begitu. Kemudian yang tahun 2024 ini hot news ya, maksudnya sangat baru, yaitu adalah registrasi online atau yang kita sebut dengan Gito. Oke, ini untuk apa? Jadi tujuan kami adalah untuk mempermudah para pengunjung atau para pasien untuk melakukan pendaftaran. Betul. Ya. Nah, bagaimana alurnya Bu Susi? Mungkin nanti kita akan ini ya sosialisasikan barcode-nya melalui Instagram UPTD Labkes. Nanti pasien itu bisa scan barcode dari situ. Nanti dari situ bisa mengisi data pribadi, terus bisa mengisi formulir sekalian. Jadi nanti begitu pasien sudah datang ke UPTD Labkes, itu sudah tinggal memberikan formulir tersebut ke bagian pendaftaran. Jadi sudah tidak, kita usahakan tidak sekredit yang kemarin-kemarin. Kalau misalkan kita dalam satu momen ada seperti tes P3K. Oh iya, yang terbaru ini mau tes P3K ya Bu Susi ya. Kalau untuk 2 tahun yang lalu kita sangat berjubel ya. Betul sekali. Jadi itu satu inovasi, semoga juga tidak sekredit tahun-tahun kemarin. Seperti itu. Jadi intinya bahwa nanti para healthies atau pengunjung yang ada di mau mengunjungi Labkes Blora harus ngeklik atau mengunjungi sosial media kita yaitu UPTD Labkes untuk melakukan registrasi online. Jadi di situ ada alamat email, kemudian nama, kemudian nik, tanggal lahir, kemudian juga persyaratan gitu ya. Persyaratan apa? Misalnya mungkin persyaratan untuk melamar pekerjaan, kemudian usul NIK dan sebagainya. Kemudian setelah itu para healthies disarankan untuk langsung mengirim WhatsApp nik ya, berupa nik ya. Iya betul. Itu nanti setelah selesai pengisian form itu kan akan ada link. Itu setelah diklik itu nanti akan muncul nomor antrian. Terus kembali lagi ke ke link yang tadi. Nanti akan muncul formulir lah. Itu nanti diisi setelah download dulu. Iya betul, download diisi secara manual. Terus kemudian tinggal di print nanti atau apalah itu terus dibawa ke jadi ke UPTD Labkes itu membawa satu formulir, kedua nomor antrian, kemudian melakukan pembayaran, nanti dibantu oleh UPTD Labkes ya, karena kami sudah bekerja sama dengan Agen Laku Pandai begitu. Ini apakah berlaku untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan tertentu SKBN atau untuk pemeriksaan yang lainnya juga? Jadi kan kita ada kesmas, ada klinik gitu. Kemungkinan untuk jangka panjangnya akan menyasar ke sana juga. Jadi kan untuk yang hari ini misalkan pendaftaran entah itu untuk
pasien klinik, pasien nafsa atau pasien kesmas itu semuanya mungkin akan kita ini kan untuk jangka panjangnya kan karena ini baru inovasi awal jadi Ya. baru kita bedah nanti seperti apa. Oke, baik. Jadi begini sahabat Healthies. Jadi di UPTD Labkes itu ada 3 pelayanan ya, biomolekuler, kemudian kesmas dan klinik. Betul. Kalau untuk kesmas biasanya kan air minum dan sampel makanan itu harus dibawa secara langsung. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu ya, Bu Susi ya. Jadi harus biasanya itu para apa ya? Konsumen. Ya. Betul. Jadi mereka mengetahui informasinya itu lewat Di Labkes langsung ya, betul. karena memang ada persyaratan tertentu. Misalnya nih sampel air itu harus memenuhi kriteria. Jadi Betul. pengambilannya juga harus steril. Kemudian berapa banyaknya juga harus kita ini ya, Bu Susi ya, untuk Harus pemeriksaan sesuai per mili. selanjutnya. Betul. Kemudian saat ini kan lagi rame ya Bu Susi. Jadi untuk pengajuan catering. Betul, Nah, itu PIRT, ya. untuk PIRT itu apa saja sih yang diperlukan? Kalau PIRT itu kan lebih ke ini lagi nggih, perizinannya lebih ke alat makan, Ya. alat yang dipergunakan untuk keseharian mereka memasak. Oke. Terus yang kedua lebih ke penjamah makanannya. Penjamah Jadi makanan. penjamah makanan itu nanti swab dubur dan lain-lain seperti Oke. itu ya. Jadi berarti kalau kita akan melakukan PIRT ya, berarti di Labkes kan kemarin karena ada yang tanya ya, Iya. gitu ya, banyak yang tanya. Jadi sahabat Healthies bisa dengan biasanya kami akan mengajukan penawaran harga dulu. Jadi kami akan mengajukan penawaran harga, terus kemudian apa saja yang diperlukan ya, seperti makanan yang disajikan Iya. dalam bentuk apa. Misalnya sahabat Healthies ini di mika, terus kemudian makanannya dimasukkan ke mika Iya. atau di kardus begitu, dan bersama piring yang berarti ya Bu Susi ya. Betul. Piring, sendok, garpu, Alat masak, iya, semuanya ya. sutil Tapi dan nggak semuanya ya. yang mewakili hanya saja. satu-satu mewakili saja. Kemudian nanti nextnya memang ada swab dubur ya. Iya. Tapi tenang aja, nanti kalau yang cowok dengan cowok, Betul, yang penjamah cewek dengan makanannya. cewek Iya, gitu, biar aman gitu. Terus kemudian untuk sampel air Bu Susi. Iya. Ya, sampel air itu kan ada damyu, Iya, ada air betul. bersih dan air limbah. Betul. Gitu ya. Kalau air bersih biasanya itu yang banyak adalah pengajuan untuk Kalau air bersih ini kan kadang Pamsimas, itu Pamsimas. Pamsimas dari desa-desa. Terus yang Damyu itu juga sebenarnya kan kita per 6 bulan sekali Oh, itu iya. kan harus sebenarnya karena untuk menjamin mutu dari Damyu itu sendiri. Oke. Jadi kan lebih ke konsumen itu lebih yakin bahwa air yang diminum itu sudah layak. Sudah Gitu, layak. betul. Oke. Berarti kalau air bersih itu ada kaitannya dengan pengajuan ini air ulang ya? Pengisian air ulang itu kalau itu gimana Bu Susi? Kalau air ya itu nanti per 6 bulan itu nanti dipantaunya. Cuman kan kita hanya sebagai pelaksana. Oh, Mungkin nanti kedepannya bisa bekerja sama lagi untuk penertiban yang belum pada mengajukan ini, bukan mengajukan, belum ikut pemeriksaan rutin kita. rutin, Jadi setiap 6 bulan sekali. betul. Jadi kan seharusnya itu damyu itu kan biar untuk menjamin kualitas dari damyu itu sendiri dan menjamin bahwa konsumen itu aman, itu pakailah damyu yang memang mengikuti pemeriksaan rutin di UPTD Labkes Blora. Ya, betul. Pengalaman ya Bu Susi ya. Dulu kita pernah mengikuti pengambilan sampel air damyu di mana itu waktu itu di daerah Kopi Santen ke sana ya waktu itu ya. Dan itu sangat bagus sekali. Jadi pengolahannya juga bagus sekali. Mereka pakai mesin yang memang
pengambilannya sendiri-sendiri ya. Oh, yang RO itu. Iya, Betul. betul. Iya. Itu kan sangat bagus sekali. Saya juga takjub. Oh, di desa sudah Ada. melakukan pengembangan seperti ini. Mereka bilang pengambilan airnya juga bukan dari Blora sendiri kan, Ngawi. dari Ngawi. Iya. Kemudian bak penampungannya juga sangat besar sekali. Jadi saya sangat senang sekali. Jadi orang Blora ini walaupun di desa sudah melakukan pengembangan inovasi ini Inovasi luar betul. biasa Ya. gitu ya. Jadi nggak cuma di kota aja, tidak Betul. cuma di kota, tapi di desa juga melakukan penjaminan mutu untuk konsumen-konsumennya, begitu ya. Makanya yang di kota jangan kalah ya. Kalah, ya, betul. Di kota ini kan banyak sekali Betul. yang ini isi ulang. Jangan Jadi mau kalah sama yang di desa iya, aja betul. sudah inovasinya keren sekali. Iya. Mungkin kalau ini sahabat Healthies tahu tuh mungkin takjub sekali. Mereka memang khusus ada ruangan tersendiri ya Bu Betul. Susi ya. Oh ini untuk pengolahan air kotornya. Oh ini untuk penyaringannya. Oh Dan ini. pemikirannya itu maju karena pengen membuat air kemasan. Air kemasan, Jadi sudah betul. tidak air isi ulang lagi, air kemasan. Mungkin kedepannya lagi kan bisa penjualannya nggak hanya air isi ulang aja, Iya. tapi lebih ke air yang siap minum lah. Itu kan lebih pengawasan untuk mutu airnya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Gitu. ya. Terus kemudian Bu Susi untuk melakukan pemeriksaan air ini kan ada jangka waktunya gitu Betul. ya. Untuk pemeriksaan Damyu ini biasanya berapa hari kalau kita mau mengajukan ini? Pengajuan awal atau Pengajuan awal. kalau pengajuan awal itu kan tergantung ya. Biasanya kan kalau yang dari beliaunya konsumennya ini kan sudah pengajuan ke dinas dulu untuk PIRT, pengajuan izin seperti itu di dinas. Nanti kalau sudah dari dinas itu baru akan ke UPTD Labkes. Nanti dari UPTD Labkes jika memang petugas pada hari itu ready itu bisa langsung. Tapi kalau dari konsumen Konsumennya, sendiri, ya. kalau misalkan pada hari itu tidak beroperasi atau bagaimana, nanti kita menunggu, kita dealkan dulu. Oke. Jadi kita deal pengambilannya kapan sesuai kesepakatan dengan konsumen. Baik, berarti intinya untuk pengambilan sampel air ini tidak bisa dilakukan dengan seenaknya ya Bu Betul. Susi ya. Jadi ada prosedurnya karena harus mengikuti prosedur sterilnya. Betul. Iya, karena pengambilannya juga khusus ya Bu Susi Betul. ya. Ada Ada Yang dipanaskan dulu, Iya, memang untuk ya biar steril prosesnya. begitu ya. Dan botolnya juga tidak botol sembarang yang tidak botol aqua biasa. Betul. Gitu Yang ya. kita pakai botol steril yang coklat yang Iya, panjang. itu jangka waktunya berapa lama Bu Susi? Kalau Pemeriksaan untuk sudah masuk ke Labkes nih kan sudah Iya. nih kan mengikuti jadwal sudah Iya. jadwal deal oke hari itu akan mengambil sampel air kemudian sampel air akan dibawa ke laboran gitu ya. Nah untuk keluar hasilnya itu berapa? 1 minggu. 1 minggu ya. Berarti dalam 1 minggu itu 1 minggu dalam waktu kerja ya. Betul, Ya. 1 minggu. Kalau jatuhnya di 1 minggunya di hari Sabtu bisa diambil di hari Senin. Seperti itu. Oke, gitu ya. Mungkin cukup untuk kesmasnya Bu Susi ya. Kita mengulik untuk klinik. Ya, oke, klinik. Jadi, sahabat Healthies ini banyak yang belum tahu bahwa UPD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora ini juga melakukan pemeriksaan klinik. Klinik. Iya. Kliniknya apa saja Bu Susi sebagai penanggung jawab di kliniknya ini? Oke. Kalau di kami itu ada pemeriksaan gula, kolesterol, trigliserid, ureum, kreatinin, SGOT, SGPT. Jadi itu untuk pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, ya. dan oh iya kita juga punya HbA1c. Oh iya, sudah 1 tahun ini ya Bu Susi ya. Betul, 1 iya. tahun ini kami mempunyai alat HbA1c yang sangat banyak dicari oleh orang tua ya Bu Susi ya. Kalangan Ya, orang mungkin tua. yang punya ini Riwayat. Iya. terus punya orang tua saya juga gula, apakah Iya. saya juga kena atau Mawas gimana? diri. Betul, Oke. ya. Jadi sebenarnya ini
HbA1c ini menjadi alat unggulan kita sebenarnya karena Iya, sangat murah daripada laborat-laborat lain iya, begitu ya. betul sekali. Ini kemarin kita juga melakukan promo ya. Sebenarnya Iya. promonya juga ini ya Bu Susi ya, Oh, agak iya. mendadak ya. Jadi hanya melakukan pembayaran 40% karena kita syukuran ya Bu Susi ya. Jadi kita syukuran, jadi kami alhamdulillah akreditasinya paripurna. Jadi kita melakukan terima kasih. Kami melakukan syukuran kecil-kecilan selama Jumat Berkah ya waktu itu ya. Iya. Jumat Berkah melakukan pembayaran cuma 40% Pemeriksaan gitu. HbA1c. HbA1c. Iya. Apakah pemeriksaan di laboratorium ini menerima Iya. jaminan kesehatan yang lagi viral ini BPJS? Bagaimana Bu Susi? Untuk sementara saat ini kita belum bekerja sama dengan BPJS. Sebenarnya kita sudah mengarah untuk ke sana. Sudah melakukan pengajuan. Betul, Sudah sudah dikunjungi. Sudah. Dan sudah berusaha melengkapi Betul. dari mulai alat yang diminta seperti HbA1c dan lain-lain, tapi memang belum bisa. Belum Jadi, deal. Iya, Ya. belum deal. Jadi doakan semoga kedepannya kita bisa deal dengan BPJS, pasien kita semakin banyak dan pasien-pasien di Kabupaten Blora bisa tercover dan semakin gemerlap. Gemerlap, Betul. gemar periksa laborat. Itu Betul. tujuan kita ya. Iya. Oke. Kemudian Bu Susi, kalau misalnya Ya. tidak memakai jaminan kesehatan BPJS, apakah harganya mahal? Kalau dilihat dari perbandingan dengan yang lain-lain, Yang kita sebelah? sudah menekan. Oh, oke. Ini ya. Kita ini sudah ada perdanya ya Bu Susi ya. Betul. Oke. Perda kita sudah di bawah dengan Tapi tidak di bawah rata-rata ya. iya, maksudnya di bawah harga dari mereka. Iya. Cuman kita masih berusaha menjangkau Iya. untuk pasien biar tidak terlalu berat. Dan kita juga sediakan yang sudah kita bikin paket-paket itu. Iya. Artinya kan untuk daftar harga bisa dilihat di Instagram kita itu sudah Komplit itu. komplit di sana. Jadi harga-harga mulai dari harga satuan, harga paket itu di sana sudah ada semua. Iya, paketnya apa aja? Kayaknya tuh kemarin saya tuh melihat ada paket PO City juga. Mm-mm. Nah, PO City itu kan yang dicetik gitu kan. Iya. Itu kan sudah murah. Ya dipaketin lagi. Apa tidak terlalu murah itu Bu Susi? Tidak. Tidak ya. Dan tidak murahan Iya. juga. Oh, Kita tidak masih tetap Oke. alat kita Iya. terkalibrasi, Oke tenaga lah, kita itu juga Oke. tenaga kita juga berkompeten Iya, istilahnya. betul. Jadi kita lebih mengutamakan kualitas walaupun harga kita itu murah, tapi kita tetap tidak murahan. Iya, dengan penjaminan mutu ya. Iya, betul Oke, sekali. jadi begini sahabat Healthies, kami sudah melakukan paket-paket itu. Iya. Paket itu juga sudah diatur di Perda ya Bu Susi. Iya. Jadi untuk paket PO City ini ada asam urat, gula darah, dan Dan kolesterol. Iya. Kolesterol itu paket yang diambil di darah perifer Iya. itu ya. Itu sekitar 20 sekian ya Bu Susi ya. Iya. Itu sangat murah sekali. betul 20 sekali. entah 40 ya, saya lupa. Ya pokoknya di Iya, itu ya. Yang paling mahal memang range-nya. kolesterol karena saya tidak tahu kenapa memang kolesterol kalau kita ini ya kita buka Iya, ini harga reagennya juga Iya, mahal. Oke. Jadi jatuhnya juga jadi lebih Iya. mahal daripada kalau yang HbA1c Bu Susi tadi saya lupa ini harganya Nah ini HbA1c itu sekitar 140 sekian ya. Hmm. Jadi kalau 140 sekian dibandingkan dengan Iya. sebelah yang luar biasa itu sangat Jauh. 2 kali lipat lah Betul, gitu. sangat jauh sekali. Kami tidak ini ya, tidak menjatuhkan tapi Betul. untuk memotivasi sahabat Healthies ini untuk gemerlap dan Gemerlap, gamas. iya betul. Gitu ya. Oke. Motivasi pengen tahu oh ada harga yang lebih murah, Oke. silahkan datang ke Iya. UPTD Labgas Blora. Selain itu juga ada paket pemeriksaan klinik sederhana. Iya. Iya, itu ada hematologi rutin ya, kemudian ada ini pemeriksaan darah, gula darah, itu gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah PP. Iya. postprandial atau setelah Betul. sahabat Healthies makan 2 jam kemudian diambil darahnya lagi begitu ya. Terus kemudian ada fungsi ginjal. Fungsi ginjal tadi adalah ureum kreatinin dan asam urat Iya. dan
fungsi Fungsi hati. hati, yaitu SGOT, SGBT, kemudian juga lemak. Iya. HDL, HDL, LDL, kita iya, juga sudah punya. iya. Iya. Tapi kalau HDL, LDL kita lakukan pemeriksaan satu-satu ini ternyata terlalu mahal ya, Bu Mahal Susi? sekali karena memang reagensianya juga Iya, mahal jadi sekali. mending kita pakai yang paket-paket aja Paket, ya. betul. Oke, Makanya penasaran kita sama paketnya nanti kunjungi Instagram betul kita. untuk tahu harga-harga paketnya dan juga biar tahu apa inovasi-inovasi kita, silahkan kunjungi Dan Instagram kita. iya, kegiatan kami mencoba untuk meng-share ya Bu Susi, Iya. apa saja sih yang ada di UPTD Labes Blora, Blora, kita iya. ngapain saja Betul, gitu. iya. Selain itu tadi kan sudah ada paket ini ya PO City, paket pemeriksaan klinik sederhana, terus Iya. kemudian kita sebenarnya ada paket Prolanis ya, tapi kan kalau Prolanis identik dengan penjaminan mutu BPJS, makanya Betul. banyak yang tanya. Puskesmas juga tanya ya Bu Susi Iya. ya, apakah HbA1c bisa pakai BPJS gitu Iya, kan? Itu banyak betul. sekali. Ternyata kan kami Belum tidak bisa. karena waktu itu saya yang mendampingi BPJS ya Bu Susi Iya. ya. Secara gedung sih kami tidak kekurangan. Betul. Ya, kalau misalnya mau ditambah alat, kami sudah ready. Betul. Yang tidak ready adalah tenaganya. Jadi BPJS itu meminta kami menyediakan penanggung jawab klinik atau penanggung Iya, jawabnya dokter adalah PK. PK, begitu ya. Jadi kalau penanggung jawabnya adalah dokter PK atau patologi klinik itu Iya. sangat berat sekali buat kami karena di Kabupaten Blora ini juga sangat jarang sekali dokter spesialis patologi klinik Betul. gitu ya. Terus kami juga ada paket medical check up. Iya. Iya. Tapi memang kekurangan kami tidak bisa untuk foto ronsen dan foto rekam jantung, foto Oke. rekam jantung. Walaupun kami punya alatnya nih, kami sudah diberikan alatnya, tapi kami belum bisa membuka karena memang literaturnya atau memang aturannya kami belum bisa memeriksakan itu. Iya, gitu ya. Medical check up itu sekitar tidak ada 400 sahabat health, cuma 350 sekian. Itu sangat worth it sekali ya gitu. Dan itu dilakukan setiap 6 bulan kan. Jadi kalau 6 bulan cuman keluar 350 sih saya rasa tidak berat. Betul. Gitu ya. Apalagi kan sehat itu mahal. Sehat itu mahal ya. Makanya kita harus solidir untuk gemerlap. Aktifkan sosial media dan event on demand Gemar Periksa Laborat. Apa saja untuk mendukung Germas gitu. Kemudian ada paket apa lagi Bu Susi? Kalau untuk paket mungkin sudah ya Dok, tapi yang untuk ini, yang event terbaru nanti ini untuk info teman-teman P3K. Oh ya, oke. Itu nanti kalau membutuhkan untuk pemeriksaan bebas narkoba. Iya, SKBN. Iya, kerennya SKBN gitu ya. Jangan lupa untuk datang ke UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora. Oke, secara harga sangat bersaing. Secara harga kami sangat worth it, tidak terlalu mahal ya. 131 untuk 4 parameter, kemudian 186 untuk 6 parameter. Ya, itu sudah mencakup semuanya. Kemudian pastikan sahabat healthies nanti yang untuk mendaftar P3K ya, pengusulan ini harus mendaftar online, registrasi online biar tidak antri lama. Karena kan di situ sudah ada aturannya. 1 sampai 50 datang segini, nanti 51 sampai berapa sudah ada datang jamnya. Sudah ada jamnya, nanti kita akan atur. Kalau sahabat healthies membutuhkan informasi bisa menghubungi nomor WA yang sudah tercantum. Betul, sudah tercantum di sana. Nanti apapun yang ingin ditanyakan atau informasi apapun tentang UPTD Lab, pelayanan yang ada di UPTD Lab Blora, silahkan hubungi kami. Kami akan menjawab semampu kami. Semuanya bisa bertanya. Semuanya, betul. Kalau sahabat healthies ini mau datang langsung menemui kita, mau menemui kita ini di mana alamatnya Bu Susi? Di Jalan Kolonel Sunandar nomor 63B Mlangsen. Itu. Kalau untuk titik temunya, kalau janjian sama teman-teman nih kita temuan di mana gitu? Di Mbok Iem Bu Susi.
depannya Mbok Iem. Iya, gitu ya. Kalau gampangnya begitu, tak tunggu di Mbok Iem ya. Iya, di Gitu. depannya Mbok Iem Iya. gitu maksudnya. Nanti selain apa menunggu lama kan, Iya. kalau berjubel-jubel kan lama ya. Nanti bisa ngaso lah ya. Gitu. Oke, setelah Iya. itu apa namanya? Sebenarnya kalau tidak antri itu ini ya, nggak lama ya Bu Susi ya. Enggak. Karena memang prosedur kita waktu tunggu hanya 15 menit sampai sampai hasil Hasil keluar tuh jadi. sampai 15 menit ya Bu Susi. Tapi tergantung juga ya Dok ya. Gimana? Kalau pasiennya bisa pipis loh ya. Oh iya Ya, betul. kalau nggak Nah, bisa kencing kan juga waktu tunggunya semakin oke. panjang. Nah, jadi harus di warning Bu Susi. Iya. Apa syaratnya untuk biar kencingnya lancar? Sebelumnya harus apa nih? Iya, banyak minum Oh, iya. gitu. Jadi kalau usahakan kalau mau ke apa sudah masuk antrian, jangan ke belakang dulu untuk BAK. Jadi BAK-nya nanti ditahan dulu, waktu sudah dapat pot urinnya silahkan keluar. Ini ada pengalaman Bu Susi ya waktu tahun kemarin ya. Iya. Karena sudah kebelet, Iya. sudah kebelet itu dia tampung urinnya di plastik waktu itu. Saya juga oh ya sudah, Iya, ya gimana lagi kasihan ya, juga. kasihan. Jadi ya sudah kita tampung lagi Iya, gitu ya. betul. Terus ada juga yang mereka itu salah paham kalau pot urinnya itu kan kita kasih pot urin Iya. buat kencing. Iya. Dia pulang. Ada juga yang seperti itu. Padahal kita sudah menyediakan kamar mandi yang ada Iya. di UPD laboratorium. Dan memang kita usahakan untuk pasien itu harus BAK-nya di Labkes karena untuk menghindari ya kalau memang itu urinnya yang bersangkutan. Kalau pakai urin orang lain kita juga tidak bisa menjamin Iya, karena jadi betul. terkadang kalau yang misalkan sudah bawa urin nih dari rumah memang tetap kita inikan dulu kita usahakan untuk kencing. kencing dulu di situ, minum dulu, pokoknya kita treatment dulu sampai beliau bisa pipis di UPTD Labkes. UPTD. Jadi yang urin yang Tampung. sudah bawa dari rumah itu kita stop dulu. Iya, jangan kita jadi gunakan. walaupun sahabat healthy sudah tampung urin atau tampung kencing di plastik, di wadah, di botol, tetap harus tampung urinnya di UPTD Labkes menggunakan pot urin kita yang sudah berlabel. Iya, betul. Agar tidak tertukar dengan gitu. peserta yang atau pasien yang lain. Ya. Kemudian bebas narkoba ini bukan Iya. untuk persyaratan aja, jadi untuk screening juga ya Bu Susi Iya, ya, untuk anak sekolah juga karena beberapa waktu yang lalu kita Iya. juga mendapati seperti Iya. itu, jadi curiga kemudian gurunya kok ya ini ya. Iya, aware sama muridnya peduli. gitu. Iya, betul. Kemudian dibawa ke kami untuk konseling juga. Betul. Terus ada beberapa juga yang mau ini dia mau berobat Iya. dan membutuhkan SKBN ini. Iya, Jadi dan kita juga ini Dok kemarin juga dengan dinas yang untuk transmigran itu Iya. kan juga dibawa ke kita untuk iya. cek nafsa dulu Nafsa. sebelum diberangkatkan ke daerah Iya. transmigrasi. Biasanya seperti juga itu. ini ya Bu Susi, para tahanan juga ya. Iya, biasanya. betul, untuk wajib lapor. Jadi yang sudah keluar tetap harus ada wajib lapor, itu kita juga tetap melayani seperti itu. Pokoknya siapa aja yang membutuhkan pelayanan bebas narkoba kita terima. Iya, soalnya tuh UPD Labkes tuh identik dengan yang kantor buat bebas narkoba ya gitu ya. Padahal kita tuh tidak melayani Ada cuman pemeriksaan yang aja, lain. Iya, tapi Betul. kalau terkenalnya di UPD Di luar, iya. itu bebas narkoba dan pemeriksaan air Iya. gitu kan. Jadi kalau mau periksa yang lainnya tuh kadang-kadang Maju mundur. Iya, Betul karena memang sekali. gedungnya sangat bagus sekali ya Bu. Karena gedungnya sangat bagus ini mungkin sahabat healthy masa sih bisa melakukan pelayanan Iya. gitu. Memang yang kami belum bisa itu adalah mengeluarkan surat keterangan dokter. Iya. Karena Betul sekali. kenapa Bu Susi? Karena ya memang kita belum belum mendapatkan ini sesuai dengan Peraturan yang Iya. baru ya Iya, untuk betul. Labkesmas ini memang dokter yang Iya. berpraktek di laboratorium kesehatan sekarang masyarakat ya Bu Susi Iya, ya. Labkesmas Iya. kita mau mulai memfamiliarkan Iya, Labkesmas jadi seperti itu. Labkes sudah
transformasi ya, Iya. bertransformasi menjadi Labkesmas begitu. Untuk dokternya memang tidak diperkenankan atau belum ada peraturan yang mencantumkan bahwa dokternya bisa mengeluarkan Surat keterangan sehat gitu ya. betul sekali. Terus apa ini Bu Susi yang menjadi garis penting adalah kami bisa melakukan pemeriksaan klinik Kesmas. Satu lagi Bu Susi yang belum tahu, biomolekuler. Oh betul. Iya, kita harus mengenalkan nih walaupun waktunya mau habis ya. Iya. Oke, apa sih pemeriksaan biomolekuler biar sahabat health ini tahu? Untuk yang waktu COVID kemarin, memang kita mempergunakan itu untuk pemeriksaan gen yang COVID-nya tersebut ya dok ya. Dan ini kan kita dapat bocoran lagi nih. Kita nanti insya Allah bulan Februari katanya dapat alat PCR lagi seperti itu. Dan yang terbaru juga ini dari yang program dinas itu kan ada pemeriksaan HPV. Semoga alat yang terbaru ini ada alatnya itu reagennya open. Jadi kita juga bisa membantu program untuk pemeriksaan HPV tersebut. Iya, betul. Gitu. Pengalaman dari kemarin ya alat PCR kita kan close ya. Iya, Jadi betul kalau sekali. close kan cuman Ya untuk reagen-reagen ini aja. tertentu. Betul sekali. gitu. Kalau tidak memakai reagen tersebut tidak bisa. Iya, Gitu. itu kendalanya tuh seperti itu buat Iya. kami yang Tidak mau. membatasi ya, Iya, karena betul sekali. kami hanya pelaksana, Iya. jadi ya hanya menerima ya. Bu, Iya, ya. betul sekali. Semoga nanti yang mesin alat yang baru, Oke, alat betul yang baru sekali. nanti akan yang open gitu. Betul. Terus jangan khawatir sahabat healthies. Jadi semua peralatan yang ada di UPD Labkesplora ini terjamin mutunya. Iya. Jadi kan Karena selalu dikalibrasi setiap tahun. Iya, itu gitu. sebagai syarat BPJS juga itu sudah terpenuhi. Iya. Insya Allah. Semua alat peralatan kami sudah terkalibrasi setiap 1 tahun sekali. sekali Iya. gitu ya. Jadi penjaminan mutu kita sangat kita perhatikan ya, karena biar akreditasi paripurna ini tidak hanya paripurna. Iya, tidak muspro. Jadi pelayanannya biar komprehensif gitu ya, menyeluruh. Kemudian kita balik lagi Bu Susi. Iya. Alur tadi pendaftaran. Iya. Tuh, alur pendaftaran tadi bisa sahabat healthies lihat nanti setelah tayangan video ini berakhir atau nanti sahabat healthies bisa mengunjungi media sosial kita dan YouTube channel Dinkesda Blora pastinya. Betul sekali. Gitu, begitu ya. Apa nih kata-kata terakhir Bu Susi? Kata-kata terakhir ya. Iya. Oke. Jangan Iya. Jangan ya, Dik, ya. Saya sampai kaget loh dong. Kata-kata terakhir enggak. Ya hanya motivasi aja untuk sahabat healthies. Iya, sahabat healthies. Jangan lupa periksa kesehatan karena kesehatan itu mahal seperti itu. Iya. Jadi minimal per 3 bulan ya dok ya, 3 bulan. 3 sampai 6 bulan ya. Kalau polisi Bu Susi, kok polisi saja? Soalnya gini sahabat healthies, Bu Susi ini bayangkari, jadi ada hubungannya ya, bukan bayang-bayang, bukan bukan bayang-bayang. Bayang-bayang Ini kan bayangkari, kali aja itu ya kan ada hubungannya gitu ya. Itu per 6 bulan atau 1 tahun? 1 tahun juga. 1 tahun, ya. itu kan kebanyakan. tapi lengkap ya Bu Susi ya. Tapi tetap konsulnya ke saya ya Bu Susi. Gitu ya. Yang terdekat. Oh gitu, oke. Oke Bu Susi. Betul, iya. Jadi jangan malas atau jangan malas untuk periksa laboratorium. Iya, karena Sehat itu mahal dok. iya betul sekali. Sehat itu mahal. Iya. Jadi usahakan tetap gemerlap. Betul. Periksa labora. Germas juga. Germas. Iya. Kita promosinya itu ya. Untuk itu. Untuk itu karena sekarang ini anak-anak muda zaman sekarang nih ya Bu Susi ya. Pola makannya dok. Iya, pernah muda ya Bu Susi ya. Iya dok. Iya. Jajanan sekarang itu juga kadang agak miris, tapi bagaimana ya kita untuk membentenginya ini ya yang betul penting sekali. itu yang banyak. Kemudian lakukan aktivitas fisik paling tidak tuh 30 menit. Sehari 30 menit aja Bu Susi. Iya. Ya, 30 menit aja. Kemudian Siap. makan sayur dan buah-buahan. Iya. Siap. Oke, sudah kami
closing ya. Oke. Oke, sebelumnya kita harus yel-yel yang UPDD Labkes ya Bu Susi ya. Oke. Kemudian kita salam germas. Oke, UPDD Labkes ramah tepat saya. Iya. Gimana kok lupa sih Bu Susi? Saya agak-agak nervous. Oh, nervous. Iya. Oke, kita tutup ya. Labkes Flora Ramah, tepat, terpercaya. Oke, salam Ya. germas. Sehat, bugar, produktif. Terima kasih sahabat kasih. Healthies. Sahabat Gemerlap, berikut cara registrasi online. Kalian hanya perlu mengunjungi halaman Instagram kami, kemudian klik link yang ada di biodata kami. Maka akan muncul formulir pendaftaran online seperti yang ada di layar. Silahkan lengkapi formulir pendaftaran sesuai KTP sahabat Gemerlap menggunakan huruf kapital. Setelah semua terisi, kemudian sahabat Gemerlap klik kirim, maka akan muncul halaman selamat pendaftaran online Anda berhasil dan ikuti link untuk terhubung langsung dengan admin kami. Selanjutnya ketik NIK, lalu kirim untuk mendapatkan link nomor antrian dan formulir pendaftaran untuk dicetak.